maka ini juga mad jaiz. Bisa dibaca 2, bisa 4, bisa dibaca qasar, bisa dibaca tawassut atau dibaca dengan isba' atau tul. Ya enggak? Bisa dibaca dengan cara 3. Berarti ini jaiz bukan? Jaiz. Nah, pada riwayat Hafs dari Asim ada 3 itu. Thayyib. Sekarang au quddimal hamzu 'alal maddi. Nah, ini mad jaiz yang ketiga. Atau hamzah duluan dari mad. Bukan hamzah setelah mad, tapi hamzah sebelum mad. Seperti amanu, iman. Ini hamzah sebelum mad. Ya. Utumina. Utu, ya. Maka ini namanya badal. Ini namanya mad badal. Badal ini contohnya amanu, iman, khudha, ambillah contoh ini. Ini mad badal. Mad badal ini juga termasuk dari mad jaiz. Artinya dia bisa lebih dari 2 harokat. Loh Ustaz, kok bisanya dia disebut mad jaiz? Taunya kita cuma 2 harokat ya kan? Dia bisa lebih dari 2 harokat pada qiraat lain. Ya, pada riwayat Warsh contohnya innalladzina amanu wa 'amilus shalih, bisa 4 bisa 6. Iman. Badal ini kalau aslinya memang 2 hamzah, yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Contohnya utu jadi utu, iman jadi iman, aman jadi aman. Ini apa namanya? Ini namanya badal yang asli ya. Ini badal yang memang betul-betul badal. Badal yang asli. Tapi ada juga badal tapi badal secara hukum. Contohnya ma'ab. Ma'ab itu badal secara hukum, badal hukmi. Sebelumnya tidak ada ma'ab, tidak, ma'ab begitu. Yastahzi'una, habis itu waw. Waw menunjukkan jamak ya kan? Yastahzi'una ya kan? Ini juga mad badal, ini juga badal hukmi. Jadi bisa badal itu bisa badal yang memang betul-betul badal, ada yang badal secara hukum saja karena ada huruf mad setelah hamzah. Jadi mad badal ini juga termasuk mad jaiz karena dia bisa lebih dari 2 harokat. Walaupun pada riwayat Hafs yang kita baca itu hanya 2 harokat. Walazimun ini sukunu ussila. Adapun mad lazim ini apabila sukunnya asli. Bukan sukun arid kayak mad arid li sukun, bukan. Sukunnya asli, waslau wa waqfan, dalam kondisi wasal atau waqaf tetap saja sukun itu ada. Ya. Dan dia datang setelah mad, alif atau waw sukun sebelumnya dhammah, atau ya sukun sebelumnya apa? Sebelumnya kasrah, maka tuwila dibaca dengan tul. Tul itu apa? 3 alif atau 6 harokat. Tuwila dibaca dengan tul. Kita lihat tuh al-isba', at-tul, al-mad. Kadang-kadang kata al-mad artinya 6 harokat tergantung dengan konteks pembicaraan. Masih ada waktu sedikit? Kita teruskan. Aqsamul maddil lazim. Insyaallah bisa antum pahami ya.
Kalau kita baca min syai' itu mat apa? Hah? Min syai' mat apa tuh? Madlin ya, madlin. Min syai' madlin. Berarti seperti mad arid lisukun. Bisa qasar, bisa tawassut, bisa isba'. Thayyib. Aqsamul maddil lazim. Pembagian mad lazim sekarang. Ini terakhir pembahasan kita ya. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah. Wa tilka kilmiyyu wa harfiyyum ma'a. Baca setelah saya. Baca semuanya. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah. Wa tilka kilmiyyu wa harfiyyum ma'ah. Kilahuma mukhaffafun muthaqalu. فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع suku kan tanwin dulu, tanwin kan sukun tuh tanwin, sukun nun. Sekarang ketemu lagi jim yang sukun. Gimana cara suku? Aywa, sukunun ijtama'. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama'. Iya. Ma harfi maddin fahuwa kilmiyyu waqa'. أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلا والمد وسطه فحرفي بدا. Kata beliau, hukum pertama adalah izhar. Hukum yang pertama adalah izhar. Izhar apa artinya? Menampakkan. Izhar artinya menampakkan. Menampakkan sesuatu, yaitu huruf itu dibaca seperti apa adanya. Itu izhar. Kapan itu terjadi? Kalau dia datang sebelum huruf, ahruf jamak huruf. Sebelum huruf-huruf yang berada di al-halq, yang berada di tenggorokan. Sittin 6. Sittin di sini majrur karena dia sebagai badal dari ahruf, ahrufi sittin, ya, ahrufi sittin. Bisa juga dia sittun sebagai mubtada, ya, wahia sittun, umpamanya gitu kan, wahuwa sittun, ahruf lil halq wahia sittun, gitu kan? Itu bisa. Atau bisa juga sittun sebagai khobar untuk lil halq. Begini, lil halqi sittun. Lil halqi sittun. Sittun sebagai khabarnya. Jadi bisa sittin, bisa sittun. Sebenarnya secara kaidah bahasa Arab sittatun. Karena ahruf itu mudzakkar, mufradnya tunggalnya mudzakkar, huruf, ya kan? Harfun.
Harfun berarti jamaknya ahruf, berarti sittatu ahruf. Tapi di sini karena darurah syi'riyah. Sittin. Ada 6 huruf halqi rutibat yang telah ditertibkan, telah disusun. Fal ta'rifi, maka oleh karena itu hendaknya engkau mengetahui. Di situ ada catatan fal ta'rifi. Ada catatan? Tidak ada ya di situ ya? Tidak ada catatan di bawah kan? Fal ta'rifi. Ya? Fal ta'rifi, maka hendaknya engkau mengetahui. Sebenarnya ini majzum dia, fal ta'rif, tapi diberi kasroh juga untuk penyebutannya. Fal ta'rif. Begitu ya. Bisa juga dibaca fal tu'raf. Kalau fal tu'raf berarti fal tu'raf berarti untuk maf'ul itu. Ya, fal tu'raf itu untuk maf'ul. Hendaknya diketahui. Bisa juga fal yu'raf. Artinya hendaknya diketahui. Bisa juga. Jadi bisa fal ta'rifi, fal tu'rafi, bisa fal yu'rafi. Artinya ini bisa dipelajari, bisa diketahui. Kalau tu'raf maksudnya huruf-huruf halaq ini. Kalau fal yu'raf maksudnya izharnya pada huruf-huruf berikut ini. Berarti dia jadi mudzakkar. Izhar kan mudzakkar. Fal yu'raf. Apa saja huruf-hurufnya? Beliau sebut hamzun, fahaun, thumma ainun ha'u, muhmalatani, thumma ghainun kha'u. Hamzun, fahaun, hamzah dan ha. Kemudian ain dan ha yang muhmalatan. Kemudian ghain dan kha. Summa artinya kemudian. Ini 6 huruf halqi. Beliau susun sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan bagiannya. Yang pertama hamzah dan ha dulu. Sebenarnya dalam bahasa Arab adanya hamzah. Tapi hamzun itu sebagai pengecualian, sebagai darurah syi'riyah. Hamzah dan huruf ha. 2 huruf ini berasal dari aqsal halqi, tenggorokan yang paling dalam, yang paling dekat dengan dada. Kemudian ainun ha, huruf ain dan ha yang sama-sama tidak ada titiknya. Muhmalatan, jamak lawan dari mu'jamatan. Mu'jam yang ada titiknya. Muhmal yang ditinggalkan. Diambil dari kata uhmila, artinya ditinggalkan begitu saja, tidak ada titiknya. Ya. Ain dan ha yang tidak ada titiknya. Kemudian ain dan ha berasal dari tenggorokan bagian tengah. Kemudian ghainun kha berasal dari tenggorokan yang paling luar. Ya, tenggorokan yang paling dekat dengan lidah. Kalau bertemu dengan huruf-huruf ini, maka dibacalah dia dengan izhar. Mari kita baca sama-sama. Kita contohkan nun sukun atau tanwin kalau ketemu dengan 6 huruf ini. Sebelumnya perlu kita ketahui, tanwin tidak terjadi kecuali pada 2 kalimat. Tanwin baru kata berikutnya. Kecuali pada 2 kata. Adapun contoh untuk apa? Contoh untuk nun sukun itu bisa dalam 1 kata,
bisa juga dengan dua kata, akhir kata dengan kata berikutnya. Berarti ada 3 ya, tanwin 1, nun 2, berarti 3 kali 6, 18, betul? Berarti ada 18 contoh untuk masing-masing huruf ini. Baik, kita contohkan untuk hamzah. Untuk hamzah dulu, yan'auna. Dalam satu kata tuh, yan'auna. Iya. Man aman. Untuk tanwin, kullun aman. Untuk hak sekarang, minhum. Iya. Minhad. Ini 2 kata. Ini 2 kata. Sekarang tanwin, salamun hi. Iya. Sekarang untuk ain, an'amta. 1 kata. 2 kata, man amila. Tanwin, wasi'un alim. Perhatikan saya, wasi'un alim. Sekarang yang ha, 1 kata. Nun sukun ketemu dengan ha dalam 1 kata. Yanhitun. 2 kata. Man hamala. Baik. Yang tanwin sekarang, alimun hakim. Iya. Ghain sekarang 1 kata. Ghain 1 kata, nun sukun ya. Fasayun ghidun. Fasayun ghidun. Harus jelas nunnya ya. Sekarang dalam 2 kata, min ghislin. Tanwin sekarang, rabbun ghafur. Iya. Sekarang huruf kha dalam 1 kata, nun sukun dalam 1 kata bertemu dengan kha. Al-munkhaniqah. Tipiskan haknya. Qah bukan qoh. Al-munkhaniqah. Iya. Qah. Iya. Dalam 2 kata, nun sukun. Man khasyiya. Iya, man khasyar rahman. Tanwin ketemu dengan kha. Contohnya, latifun khabir. Fun kha. Baik. Ini contoh untuk apa namanya, izhar. Contoh untuk izhar. Jadi ada 6 huruf hamzah, huruf al-halq. Izhar, kenapa izhar? Karena saking jauhnya huruf-huruf ini dengan nun sukun dan tanwin. Sebelumnya perlu kita ketahui, nun sukun dan tanwin itu ada perbedaan. Kalau nun itu memang betul-betul ada bentuknya. Kalau tanwin itu nun kecil yang diucap tapi tidak ditulis dalam rosem. Ya kalau ditulis dalam bobot tandanya tanwin, ya ada tanda tanwin. Tapi huruf tanwinnya tidak ditulis, disebut saja. Ada beberapa perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Apa saja? Pertama, nun sukun itu asli, tanwin itu tambahan. Yang kedua, terdapat nun sukun terdapat pada isim, fi'il dan harf. Adapun tanwin hanya terdapat pada isim.
Kemudian nun sukun terletak di tengah dan akhir kata. Adapun tanwin hanya terletak di akhir kata. Kemudian nun sukun tetap terbaca saat wasal dan waqaf. Adapun tanwin hanya terbaca saat wasal. Kalau tidak wasal, kalau waqaf tidak terbaca tanwin tersebut. Baik, kita teruskan. Wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna 'indahum qad sabatat. Ya. Hukum yang kedua adalah idgham dengan 6 huruf. Dengan 6 huruf yang berikut ini. Atat, telah datang pada 6 huruf. Huruf itu tergabung dalam kata yarmulun. Dalam sebagian seperti mungkin antum lihat ini Tuhfatul Atfal terbitan Imam Asy-Syafi'i dan mungkin ada yang lain juga. Ini ditulis dengan yarmalun. Ini sebenarnya tidak tepat. Karena bahasa Arab ramala yarmulu artinya berjalan cepat atau berlari-lari kecil. Itu bahasa Arabnya ramala yarmulu, bukan ramala yarmalu. Iya. Ada sebagian yang menyebut yurmilun, berarti dari armala yurmilu. Ini sebenarnya bisa saja. Tapi pengarang buku ini maunya sulasi. Sulasi mujarrad, bukan sulasi mazid. Berarti ramala yarmulu, bukan armala yurmilu. Bisa dipahami? Fi yarmulun. Jadi kalau ada yang tertulis yarmalun itu tidak tepat dari sisi bahasa Arab. Karena pasti pengarang ini memaksudkan apa? Sesuatu yang dipahami, yarmulun, orang-orang yang sedang berlari kecil atau berjalan cepat. Jadi huruf idgham itu pada huruf-huruf yang tergabung dalam kata yarmulun. Ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Indahum, indal qurra, menurut para ahli qiraat yang punya keahlian, kapabilitas dan kredibilitas dalam bidangnya. Qad sabatat, hal ini telah sabit, telah benar adanya di dalam pengakuan dan di dalam disiplin ilmu mereka. Jadi di sini apa? Diidghamkan nun pada 6 huruf ini. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini. Cuman di dalam idgham untuk nun sukun hanya pada satu contoh, yaitu pada 2 kata. Dalam satu kata tidak ada. Harus dari 2 kata. Berarti seperti tanwin. Berarti kalau hurufnya selain hayyun tahura, seperti contohnya ba. Ba kan sama. Ha, ba, ya gak? Tapi ba itu di luar Al-Quran kan? Yang seperti ini di luar Al-Quran bisa pakai hamzah, bisa tidak? Bisa dipahami? Tapi kalau di dalam Al-Quran sepakat tak ada hamzahnya. Toha, yasin, tidak ada. Yasin, tidak ada. Atau toha, tidak ada. Kalau di luar Al-Quran dia bisa pakai hamzah, bisa tidak pakai hamzah. Seperti pada manzumah ini pun banyak kan? Wal ya, tidak ada hamzah. Kadang-kadang dia pakai hamzah, yaun, dihamzahkan. Huruf hijaiyah itu kan kalau dia yang sejenis hayyun tahura itu kan bisa pakai hamzah, bisa ndak di luar Al-Quran. Tapi kalau di dalam Al-Quran
tidak ada hamzahnya di dalam Al-Quran. Seperti Toha, Yasin, Hamim. Di luar Al-Quran bisa. Ini huruf apa? Huruf To, huruf To'un. Seperti ketika kalian mengejakan murid, To'un, ya kan? To'un. Habis itu Haun, Haun, kan gitu kan? Jadi pakai hamzah bisa tanpa hamzah. Kita insya Allah paham nama-nama huruf. Pertama apa? Alif. Alif. Alif yang pertama ini sebenarnya bukan alif ini. Ini hamzah. Ini hamzah. Yang pertama ini hamzah. Ini hamzah wasal. Hamzah wasal. Alif yang pertama ini hamzah wasal. Diminjem nama alif. Minjem nama alif. Jadi hamzah wasal minjem nama alif. Sebenarnya itu alif, sebenarnya itu hamzah wasal. Ya. Habis itu apa? Ba. Ba itu namanya baun atau ba tanpa hamzah. Habis itu ta. Taun ta. Atau saun sa tanpa hamzah. Habis itu jim, cuman satu namanya, jimun. Habis itu apa? Kho, bisa pakai hamzah, bisa tak. Habis kho, ha. Kho, ha dulu. Ha bisa pakai hamzah, bisa tak. Kho bisa pakai hamzah, bisa tak. Habis itu dal, dalun, dal. Itu namanya dal. Habis itu zalun, zal. Habis itu dal, zal, ro. Ro bisa pakai hamzah, bisa tidak. Kalau dal tadi lamnya dal, zal. Zal tidak ada hamzahnya, zal. Habis itu ro bisa pakai hamzah, bisa tak. Habis itu zayun. Zayun. Dia punya nama 3. Zayun, habis itu zaun pakai alif. Pakai alif ada namanya. Zaun, yang ketiga bisa Zain, Zainun. Za itu punya nama 3. Zai, ini yang terkenal. Kebanyakan orang taunya cuma satu namanya kan? Sebenarnya dia punya nama 3. Nama kedua Zaun. Berarti kalau Zaun berarti pakai hamzah atau tidak, ya kan? Za atau Zaun. Yang ketiga Zainun, Zain. Huruf apa ini? Huruf Zain. Habis za apa? Sin. Cuma satu namanya. Habis itu shin. Habis itu sod. Cuma satu. Bod. To. Nah, bisa hamzah, bisa tak. Habis itu dha. Bisa hamzah, bisa tak. Habis itu ain. Ain cuma satu namanya. Habis itu ain ghain. Cuma satu. Fa. Bisa hamzah, bisa tak. Qaf. Satu namanya. Kaf, lam, mim, nun. Habis itu waw. Habis itu la. Lam alif itu la. Lam alif itu tidak benar namanya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak benar memberi nama lam alif. Yang benar la. Apa namanya? La, enggak ada namanya lam alif. Yang benar la. Huruf apa ini? Huruf la. Huruf la itu apa? Huruf alif. Jadi alif sesungguhnya itu la itu. Huruf alif sesungguhnya itu la itu. Karena alif nggak bisa disebut kecuali dengan ada sesuatu yang disebut sebelumnya. Nah, itulah alif sebenarnya kan? La, huruf apa nih? Huruf la, bukan huruf lam alif, huruf la. Kenapa pakai lam? Bukan pakai ba, bukan pakai jim. Hah? Apa penyebabnya pakai la? Hah? Sebagai balas budi. Al itu dulu minjem, dulu minta bantuan dari alif. Ya, sekarang dia harus bantu alif, lam ini. Jadi la, habis itu hamzah. Hamzah dulu apa la? La dulu, itu hamzah. Nah, ini hamzah ini hamzah qat'i.
Ini hamzah sebelumnya, ini hamzah qat'i. Hamzah yang ada tandanya ya, yang kapanpun terus dibaca. Walaupun sebelumnya ada apa tetap dibaca itu. Itu hamzah qat'i. Habis itu baru ya. Habis itu baru ya. Ini huruf-huruf hijaiyah. Sebenarnya alif sama hamzah yang ini itu satu tuh. Alif yang di depan. Habis itu la itu satu tuh. Itu alif, wujud alif sesungguhnya. Itu wujud alif sesungguhnya. Taib, kita teruskan sedikit. Wa yajma'ul fawatihal arba'asyar. Dan dikumpulkan semuanya dari kam asal naqas sama hayyun tahura, ya, hayyun tahura, digabungkan semuanya jadi apa? Silhu suhairan man qata'ka. Sad, lam, ha, sin, ha, ya, ra. Habis itu apa? Habis itu mim, nun, qaf, dan to, ain, dan kaf. Artinya apa tuh Ustaz? Sambunglah orang yang memutus silaturahim denganmu suhairan walaupun sebentar. Suhair itu ambil daripada saharah. Saharah itu waktu sebelum subuh, ya kan? Suhair waktu sebelum subuh yang sebentar. Saharah sebentar. Artinya walaupun bagaimanapun ada orang memutus silaturahim darimu, sambunglah walaupun sebentar. Jangan nyambungnya sebelum subuh, orang masih lagi sibuk-sibuknya kadang-kadang kan, atau orang lagi enak-enaknya tidur. Tapi maksudnya secara umum, kamu kalau nggak bisa nyambung silaturahim lama-lama, bentar aja minimal. Zashtahar inilah yang terkenal. Sebelum kita tutup untuk, nah kelebihan cukup lama nih. Sebelum kita tutup ini, nanti al-khotimah pada sesi setelah asar ya. Sebelum kita tutup, sebelum asar ini, saya ingin sampaikan, tadi ada pembahasan aqsamu lazimil ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyyu wa harfiyyum ma'ah kilahuma mukhaffafum muthaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu fa im bi kilmatin sukunun ijtama' ma' harfi maddin fahuwa kilmiyyu waqa' أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغم. Ada yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi catatan di sini tadi kita sebutkan mutsaqqal. Mutsaqqal itu kan kalau dia bertasydid. Ya kan? Tadi kita sebutkan bahwasanya yang mutsaqqal pada riwayat Hafs cuma dua, lam sama sin, ya kan? Lam, mim sama sin. Sebagai catatan di sana ada Yasin wal Qur'anil Hakim, ya kan? Begitu pula nun wal qalami wa ma yasturun. Di sini Hafs dari Asim pada jalur Syatibiyah membacanya dengan izhar, bukan dengan idgham. Makanya tidak dimasukkan di sini. Kalau seandainya dengan idgham masuk juga dia di mutsaqqal. Dan itu ada pada beberapa jalur-jalur riwayat Hafs selain jalur Syatibiyah atau pada qiraat yang lain. Dan sebelum saya tutup juga perlu kita ketahui juga bahwasanya tadi kita sudah ketahui semuanya itu tergabung huruf muqatta'ah tadi apa? Silhu suhairan apa? Silhu suhairan apa? Silhu suhairan
Nah, ishtaharnya nanti. Silhu Suhairan apa? Lupa sih. Afwan. Silhu Suhairan. Silhu Suhairan man qata'ka. Silhu Suhairan man qata'ka. Itu semuanya. Kemudian kam asal naqas itu yang lazim. Tapi dikecualikan satu ain bisa dua wajhan. Kalau kam asal naqas dikurangi ain jadinya sanaqussu lakum. Sanaqussu lakum, gak ada ain lagi. Sin, nun, qaf, sad, lakum, lam, kaf, mim. Habis itu baru setelah sanaqussu lakum hayyun tahura. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا 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 إلا الله أشهد أن لا
illallah. Daurah SD ITQ Imam Syafi'i, Taut Sakyu Saku TPQ Imam Syafi'i. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara sekalian, jamaah atau hadirin dan hadirat, para ustadz dan ustadzah sekolah dasar Islam Tahfidz Al-Quran Imam Asy-Syafi'i dan Taut Saku dan TPQ Imam Syafi'i, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita bersama dan menambahkan ilmu yang bermanfaat dan memberikan faedah bagi kita khususnya pada daurah ini. Para pemirsa dan para santri yang berada jauh di Banjarbaru, kalau seandainya kalian ingin berhalaqah, maka silahkan, karena tinggal kita tutup dengan khotimah. Kita tutup dengan khotimah ini. Perhatian, ini adalah penutup ya. Penutup dari nazim. Kata beliau, wa tammadhan nazmu bihamdillahi. Coba ikuti. Wa tammadhan nazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Kita loncat setelahnya. Thumma salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'i wa kulli sami'i abyatuhu naddum bada lidhinnuha tarikhuha bushra liman yutqinuha. Q-nya enggak panjang, liman yutqinuha. Iya. Intinya abiyatnya ada 61 bait. Yang pertama dari khotimah ini ditutup oleh beliau, telah sempurna hadzan nazm. Dzan nazm artinya nazm ini, manzumah ini, dengan menyebut nama Allah. Dengan apa? Dengan memuji Allah lagi, bihamdillah. Ini seperti di awal, alhamdulillah, ditutup juga dengan alhamdulillah. Seperti kita berdoa dimulai dengan tahmid, ditutup juga dengan tahmid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah katakan dari perkataan kaum ahli surga, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya enggak? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Apa akhir perkataan mereka? Wa akhiru da'wahum anil hamdu lillahi rabbil alamin. Ditutup lagi dengan tahmid tadi. Apa hamd tadi? Wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zimi al kamal adzati wal kamal al wasfi wal kamal al fi'li. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin. Ini adalah definisi al-hamd yang paling lengkap. Sudah sempurnanya Allah itu sempurna pada perbuatannya yang berefek ke kita sama yang tidak berefek. Allah punya perbuatan yang tidak berefek ke kita. Kita puji juga Allah. Kalau Allah punya perbuatan yang berefek ke kita, kita puji juga. Nggak mesti harus yang berefek saja. Ya kan? Ala tamamihi, atas kesempurnaannya Allah bila tanahi. Ala tamamihi, dengan kesempurnaan tahmid tadi, bila tanahi, yang tidak terhingga. Jadi selalu pujian kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu tsummas shalah, kemudian salawat dan salam abadan selalu tercurahkan kepada penutup para nabi yang bernama Ahmad. Ahmad salah satu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah As-Saff Allah mengatakan, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad adalah salah satu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ali was sahbi. Lihat di sini ada al, ada sahb. Nah, kalau ini baru keluarga Nabi. Apa keluarga Nabi definisinya? Setiap keturunan Hashim dan Muttalib. Lihat, Muttalib bukan Abdul Muttalib. Hashim dan Muttalib yang beriman itu ahlul bait. Wafat dalam keadaan beriman itu ahlul bait. Beriman, takwa. Ya, yang penting mereka beriman lah, itu ahlul bait. Dari keturunan Hashim dan Muttalib. Muttalib itu saudaranya Hashim. Abdul Muttalib anaknya Hashim. Cuman karena Hashim meninggal, Abdul Muttalib ini dipelihara oleh pamannya Muttalib, sehingga dikira orang hamba sahayanya Muttalib, karena Muttalib nggak punya anak seperti itu. Dulu nama beliau kalau tidak salah Syaibah. Syaibah ini nggak terkenal, dikira orang dia adalah budaknya Muttalib, padahal keponakan karena sering dibawa. Kemudian akhirnya dipanggil orang dengan Abdul Muttalib dan lengketlah nama itu pada diri Abdul Muttalib. Jadi al adalah semua keturunan Muttalib dan Hashim yang beriman. Imam Syafi'i Ahlul Bait bukan? Imam Syafi'i Ahlul Bait karena beliau dari keturunan Muttalib. Imam Syafi'i keturunan dari Muttalib, sehingga berlaku pada beliau hukum-hukum Ahlul Bait yang khusus. Di antaranya Ahlul Bait tidak boleh mendapatkan harta sedekah dan zakat. Mereka hanya boleh makan hadiah. Hadiah itu karena kasih sayang. Adapun karena kasihan, sedekah dan zakat mereka tidak boleh mendapatkannya. Karena itu harta haram bagi pemiliknya, tidak boleh diberikan kepada mereka. Sisi yang lain lagi, mereka pantas untuk mendapatkan sebagian dari harta
yang didapat dari perang, harta yang didapat dari perang, ya, yang ditinggal oleh musuh, ya, ketika peperangan musuh meninggalkannya dalam kondisi tunggang langgang, al-fai atau al-anfal, itu mereka Ahlul Bait juga berhak mendapatkannya. Wa kulli tabi'i, dan juga salawat dan salam juga sampai juga kepada setiap yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Wasahab, tadi wasahab belum ya? Wasahab itu sahabat Nabi. Sahbun itu jamak dari sahabah, jamak dari sahabi. Jadi sahabi sahbun, sahabi sahbun. Jadi sahbun itu jamak dari sahabi. Wa kulli tabi'i, dan setiap yang mengikuti Nabi Muhammad dan para sahabat dan Ahlul Bait yang mengikuti Nabi Muhammad SAW yang beriman. Wa kulli qari'in, dan pada setiap pembaca Al-Quran. Qari di sini apa? Pembaca Al-Quran. Ini qari dengan arti bahasa, secara bahasa, orang yang baca Al-Quran. Bukan qari dengan arti yang khusus, yaitu hafizul Quran. Karena qari secara khusus artinya hafizul Quran. Wa kulli sami'i, salawat dan salam ini juga setelah kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada setiap yang mendengarkan Al-Quran, suka menyimak Al-Quran, beribadah dengan mendengarkan Al-Quran juga sampai, ya. Jadi salawat atas selain Nabi Muhammad SAW itu dapatnya setelah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau disolawati mereka langsung, Allahumma sholli alaik, itu tidak boleh. Tapi salawat kepada selain Nabi Muhammad SAW dari para pengikut itu setelah, kalau kita bersalawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Dan salawat dan salam ini dua hal yang diusahakan jangan terpisah, karena Allah mengatakan, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kadang-kadang orang salawatnya terlalu panjang, lupa salam. Allahumma salli ala nabiyyina wa khalilina wa zukhrina wa barakatina wa Muhammad. Mana salamnya? Ada ingat lagi? Lupa nyebut salam. Jangan lupa, ini dua hal jangan sampai terpisah. Kalau salam gak mesti salawat, tapi kalau salawat diminta kita untuk salam. Salam kan bisa, kita salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Pas di samping apa? Di samping kubur beliau ketika kita ziarah. Di dalam salat, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ya enggak? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, ya kan? Nah, ini tidak mesti harus salawat, tapi di situ nanti diakhiri dengan salawat juga, salawat Ibrahimiyah pada tasyahud akhir. Kalau tasyahud pertama, menurut sebagian para ulama tidak perlu salawat, walaupun ini masalah yang khilafkan. Kemudian bait penutupnya, abiyatuhu naddun bada lidhin nuha. Bait-baitnya huruf ini, bait-baitnya syair ini adalah naddun bada. Naddun itu nun. Berapa jumlahnya nun itu? Disebutkan. Nun itu berapa? 50. Dal berapa? Dal baitnya dal. Dal itu berapa? Naddun dal berapa? Siapa yang tahu dal? Dal 4. Naddun bada ba 2, dal 4 lagi. Semuanya jumlahnya berapa? 61 bait naddun bada. Ini namanya hisabul jummal. Lidhin nuha, bagi orang yang memiliki akal.
Ya, artinya diketahui. Ini jumlahnya 61 bait. 50 tambah 4 tambah 2 tambah 4. Berarti 61 bait. Tarikhuha maksudnya tanggal selesainya menulis abjad ini adalah busyra liman yutqinuha. Busyra liman yutqinuha. Ba 2, shin 300, ra 200, ya alif maksurah 10, kemudian lam 30, mim 40, nun 50. Kemudian ya 10, ta 400, qaf 100, nun 50, ha 5, kemudian alif itu 1. Semuanya 1198. Berarti pada tahun Hijriah itulah selesainya penulisan ini, yaitu pada tahun busyra liman yutqinuha. Ini disebut dengan hisabul jummal. Jadi masing-masing huruf itu dia terhormat bagimu. Tapi ingat, kalau seandainya dalam kondisi darurat, tetap kita menghormati orang walaupun dia berbuat zalim. Seperti contohnya dalam rangka bermujamalah, basa-basi, ya. Pada asalnya orang yang berbuat zalim itu hina di hadapan kita. Sebagaimana dia di hadapan Allah hina, begitu pula di hadapan kita. Kecuali dalam kondisi darurat, tidak secara mutlak. Contohnya pemimpin, pemimpinnya kita tahu dia zalim. Apakah kita menghina dia? Tidak. Kita harus menjaga kehormatan dia. Ya, walaupun dia zalim, kita jaga kehormatan dia, kita perbaiki umat sesuai dengan apa yang kita bisa mampu melakukan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki dia dan dijauhkan kita dari dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi ini sebenarnya kata yang bagus, ya. Kata yang bagus untuk dijadikan sebagai pengingat bagi kita. Ini walaupun ini gabungan untuk huruf-huruf ikhfa, tapi mengandung arti yang indah. Sekarang mari kita baca contoh ikhfa. Untuk hukum ikhfa ini, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhfa ini dia memiliki cara baca yang berbeda-beda, tergantung dengan huruf setelahnya. Pertama, untuk membaca ikhfa ini, nun sukun itu atau tanwin itu tidak dibaca jelas, disamarkan. Kalau kita baca an, ini dibaca al gitu ya, disamarkan. Disamarkan ini dari mulut dan dari mulutnya. Kemudian ditambahkan suara dari hidung. Ada suara dari hidung, berarti ada juga suara penyamaran itu di mulut. Suara penyamarannya di mulut, suara gunnahnya di khayshum, di pangkal hidung. Sudah? Kemudian dipanjangkan gunnah itu sesuai dengan kadar ikhfa. Seperti itulah ikhfa. Kemudian yang berikutnya, suara yang dari mulut dekatkan kepada huruf berikutnya. Jadi seolah-olah kita sudah dalam kondisi siap-siap menyebut huruf berikutnya. Contohnya huruf dal. Dal itu di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Da. Mildu. Coba. Mildu. Jangan sampai kita membaca mildu. Nah, itu jauh. Jangan mil.
Tapi mildu, dekatkan dengan dal. Contohnya sebelum fa di mana? Di bibir bawah dengan gigi seri atas. Dengan ujung gigi seri atas. Fa. Kita sudah siap-siap menyebut fa ini. Man fa'ala. Coba. Man fa'al. Iya. Jadi kita sudah siap-siap untuk menyebut huruf itu. Bisa dipahami? Thayyib. Dikecualikan menurut sebagian para ulama qaf dan kaf. Qaf dan kaf itu hanya di hidung, di mulutnya tidak ada. Min qabl, coba. Man kana, itu tidak tersisa di mulut. Yang lain kan masih ada. Ini menurut sebagian para ulama, khususnya ini ulama-ulama yang berasal dari Syam, dari Suriah. Adapun sebagian para ulama lagi dari khususnya dari Mesir masih menyisakan dari mulut. Min qabl, coba. Man kana, coba. Ini kembali kepada ada. Seseorang ngambil dari gurunya bagaimana? Seperti itulah. Karena ini tidak ada dalil, berarti ini kembali prakteknya kembali kepada ada guru yang menyampaikan kepada dia. Ya. Mari kita baca ikhfa sebelum shad. Nun sukun dulu. Satu kata. Mausura. An salatihim. Huruf shad huruf tafkhim, berarti otomatis gunnah ikhfa'nya juga mufakhamah. Bukan ikhfa'nya mufakham, tapi gunnah ikhfa'nya mufakhamah. Bisa dibacakan ya? Gunnah ikhfa'nya ditafkhimkan gara-gara setelahnya huruf tebal. Karena setelahnya huruf tebal. Tadi sudah kita singgung bagaimana langkah-langkah ikhfa mendekatkan kepada huruf berikutnya. Di antara arti mendekatkan, kalau tebal berarti ikut tebal. Kalau tipis berarti ikut tipis. Rihan sarsara. Iya, kalau ini sama-sama kita di sini 50-50. Rihan sarsara. Sekarang zal. Munzir. Dekatkan kepada zal, ya. Min zahab. Azizun dzuntiqam. Iya. Sekarang sa. Mansura. Man thaqulat. Dekatkan kepada sa. Jangan ma sa. Jangan ya. Jangan ma. Dekatkan kepada sa. Man thaqulat. Coba. Tanwin sekarang. Muta'in thamma amin. Kaf sekarang. Nah, tadi sudah kita singgung ya. Sebagian para ulama mengatakan tidak tersisa di mulut. Yang kusun. Coba. Baik. Kalau kita mengikuti sebagian ulama Mesir, begini. Yang kusun. Coba. Tidak kita katakan salah. Tidak salah. Silahkan kalau memang engkau dapatkan seperti itu dari gurumu, ya. Sekarang contoh lagi. Min kulli thamarat.
bukan samo, sama. Min kulli thamarat. Tanwin sekarang. Kiraman katibin. Jim sekarang. Anjainakum. Inja'akum qawman jabbarin. Tipiskan wawunya, jangan qaw. Qaw itu tebal wawunya, tipiskan wawunya. Qawman, qaw, waw. Seperti kita menyebut lau. Kita menyebut lau, tipis kan? Jangan sampai tebal kalau bacanya setelah qaf. Seperti kita baca lau, ya. Kita baca lau, qaw, tipiskan. Iya, qauman jabbarin. Coba. Tentang ikhfa nun sakinah dan tanwin sebelum jim itu tidak benar menyebutnya dengan manja atau anjainakum. Itu tidak benar. Sering kadang-kadang kita dapati ya, orang membaca anjainakum. Itu tidak benar secara tahqiq dari para ulama. Artinya secara penelitian tidak benar. Kadang-kadang itu didapati dari sebagian qurra, sebagian mukri berasal dari Pakistan, berasal dari Burma, dan di Indonesia juga. Anjainakum, inja'akum. Tapi itu tidak dikenal pada mayoritas para qurra, baik yang di Syam atau di Mesir. Tidak diketahui. Jadi kalaupun ada itu sesuatu yang sedikit sekali, ya, sehingga itu tidak dimaklumi, harus diperbaiki, Sekarang shin, al-munshi'un. Min syarr. Tipiskan karena shin huruf tipis, jangan mil. Dekatkan kepada shin. Min syarr. Ghafurun syakur. Ghafurun syakur. Iya, ini tanwin ya. Qaf sekarang. Yang qalib. Manqal. Tadi sudah kita singgung, seperti kaf juga sedikit ada khilaf, maksudnya sedikit ada perbedaan dalam masalah itu. Kutubun qayyimah. Bunya monyong dulu. Kutubun qayyimah. Iya. Kalau kita baca dengan sebagian bacaan qurra Mesir, yaw qalib, coba. Enggak masalah. Baik. Sin sekarang. Manansakh. Dekatkan kepada sin, jangan jauh, jangan manansakh. Coba. Ansayakun rajulan salama. Itmamkan harokahnya.
sempurnakan harokatnya, jangan sampai ikhtilas, bukan rajulan salama ya. Rajulan salama. Dal sekarang. Andada. Andada. Dekat dengan dal. Jangan jauh. Min dunih. Dakka. Dakkan. Dakka. To sekarang. Intaliqu. To li ya. Intaliqu. Li kasrohkan. Ini otomatis gunnah ikhfa'nya tebal karena setelahnya ada to. Bahasakan gunnah ikhfa'nya menebal. Gunnah ikhfa'nya tipis karena setelahnya huruf tarqiq, huruf tipis. Ya. Seperti itu. Min thayyibat. Sa'idan thayyiba. Zai sekarang. Anzalnah. Man zakkaha. Yawma idzin zurqa. Tipiskan zai sebelum ro tebal. Jangan zur, jangan zo, zu. Yawma idzin zurqa. Nah, kadang-kadang seseorang karena ingin menebalkan ro-nya, akhirnya zai-nya tebal. Fa sekarang. Infiru. Wa in fatakum umyun fahum. Sekarang ta. Kuntum. Wa in tatawallaw. Dekatkan kepada ta. Wa in tatawallaw. Iya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang berjalan sungainya, bukan surganya ya. Baik. Dad sekarang. Dad huruf tebal. Dad huruf mufakham. Tafkhim adalah mustahak daripada isti'la, ya kan? Tafkhim adalah mustahak dari itbaq dan isti'la. Yang nanti kita bahas pada pembahasan Manzumatul Muqaddimah. Mawdud. Min dhari'. Masjidan dirara. Sekarang dha. Unzuru. Unzuru. Ya, balik dulu. Unzu ya. Min zahir. Dhillan dhalila. Baik, setelah ini kita bahas hukum nun dan mim bertasydid. Selesai sudah kita hukum nun sakinah dan tanwin. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.